Salam saudara, jumpa lagi dengan saya, Sam pembawa pesan firman dari Roh TV. Saudara, pada video ini saya akan membahas rahasia hidup manusia untuk bagian kedua dan ketiga. Saya akan menjelaskan kelanjutannya dari video saya yang pertama, rahasia hidup manusia, bagian pertama, ya part 1, itu tentang kunci pertama, yaitu tentang penciptaan Allah. Jadi menyikap rahasia keberadaan manusia, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk diisi oleh hayat Allah. Jadi manusia akan merasa terpuaskan kalau hayatnya dalam dirinya, rohnya itu diisi oleh hayat Allah. Jadi dia akan merasa puas dan Allah pun terpuaskan. Karena memang tujuan Allah dalam penciptaan manusia adalah untuk Allah bisa berkarya, Allah bisa masuk di dalam rohnya. Oke, kita bahas untuk video ini adalah kunci yang kedua. Kunci kedua adalah kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia itu sudah sejak Adam dan Hawa, manusia pertama. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu kita sampai dengan sekarang, semua manusia di dunia ini mendapatkan dosa warisan. Oke. Nah, bagaimana kita mengungkap sifat kejatuhan manusia dalam dosa itu? Manusia ada punya dua sifat. Jadi kalau dia selalu punya sifat baik itu selalu dia melukiskan atau menggambarkan sifat-sifat Allah. Ya, misalnya tentang hal-hal kebaikan, ya, tentang keindahan, tentang berbuat kebenaran, ya, tentang hikmat, tentang kemurahan hati, ya, dan keberanian. Itu menggambarkan sifat-sifat Allah. Sedangkan yang berlawanan dari itu adalah dosa, sifat-sifat dosa. Sifat dosa itu berlawanan dengan yang tadi itu, tidak berbuat kebaikan, tidak punya kemurahan hati, ya, tidak berhikmat, ya, tidak suka menipu dan segala macam. Nah, itulah sifat-sifat dari dosa, ya. Namun di dalam manusia itu tetap tidak bisa terlepas dari sifat baik dan sifat jahat. Selalu ada dalam dirinya sifat baik dan juga ada dalam dirinya sifat jahat. Itu sudah memang warisan. Ya. Oke. Kalau para ahli bencana selalu mengatakan bahwa manusia yang punya sifat baik dan dosa itu selalu bertentangan. Mereka katakan bahwa itu sifat mereka itu bertentangan dengan rasio dan nafsu, atau yang biasa disebut hitam putih, yin dan yang. Oke. Sepanjang sejarah, baik di timur maupun di barat, orang-orang yang memahami sifat manusia mengakui keberadaan sifat jahat ini. Mengakui mereka bahwa ada sifat jahat ini. Nah, kalau di Alkitab itu biasanya yang mereka sebut dosa itu, inilah yang diakui, bahwa tetap di dalam diri manusia ada sifat-sifat itu, ya. Sehingga manusia itu tidak berdaya sama sekali. Karena ada dosa itu, manusia tidak berdaya untuk melakukan hal-hal yang baik. Niat-niat baik mereka tidak bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun manusia yang ingin, ya, dia menjadi serakah, cemburu, dan sadis. Tak seorang pun manusia mau menjadi orang yang sombong, angkuh, dan penipu. Tak seorang pun mau menjadi orang yang pemarah, cabul, dan amoral. Tak seorang pun juga mau menjadi orang yang selalu menggerutu, selalu mengeluh, dan mengutuki orang. Tidak ada manusia di dunia ini mengingini sifat-sifat itu, tapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya, mereka tetap melakukannya. Oke, untuk melihat kebenarannya, kita sama-sama saudara buka Alkitab di kitab Roma 7 ayat 18.
Ya, silakan dibuka. Mari kita baca sama-sama, saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku. Tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Jadi di dalam kita, ya, itu selalu ada yang bersifat daging itu. Nah, daging itu selalu menghendaki hal yang tidak baik. Nah, kita mengingini hal yang baik, tapi kita tidak berdaya untuk melakukannya. Di Roma 7 ayat. Nah, kita lanjut ke Roma 7 ayat 20. Bisa dibaca? Oke. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi kalau saudara dan saya melakukan hal yang tidak kita kehendaki, itu bukan kita yang, tapi dosa. Oke. Nah, kejatuhan manusia itu karena dosa telah masuk ke dalam manusia itu, dan sehingga manusia itu selalu jatuh. Oke. Nah, dosa yang menyebabkan roh manusia itu mati. Ya, kita buka lagi di kitab Efesus 2 ayat 1, Bapak Ibu. Oke, kita baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke. Ya, dosa itu menyebabkan pikiran manusia memberontak. Nah, ini ada di kitab Kolose 1 ayat 21. Kita baca ya, Kolose 1 ayat 21. Oke. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Oke, Bapak Ibu. Nah, dosa menyebabkan tubuh manusia berbuat dosa. Kita buka lagi di Roma 6 ayat 12. Oke, Bapak Ibu, kita baca ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi yang di sini Tuhan mau adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita, supaya kita jangan lagi mengikuti keinginannya. Makanya itu kita harus perlu Tuhan di sini. Oke. Manusia yang telah jatuh yang telah jatuh ya dalam dosa itu seperti contohnya kita andaikan radio yang rusak, yang tidak bisa menangkap signal siaran, ya misalnya berita atau musik. Tapi di radio yang rusak itu selalu mengeluarkan suara-suara yang bising, yang sama sekali tidak ada artinya. Nah, itu contoh manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oke. Ia pun seperti begini, contoh kita ini seperti sebuah gelas yang bagus, ya, jatuh ke dalam selokan yang penuh lumpur, ya. Nah, walaupun gelas itu bentuknya bagus, indah, tapi tercemar oleh lumpur itu. Nah, itulah seperti itu manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia itu dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Jadi sepanjang sejarah dunia, ya, manusia telah berupaya, dia mencoba segala sesuatu. Jadi segala daya upayanya dicoba. Mereka beranggapan mungkin dengan kita mencoba berdaya upaya ini, kita bisa melepaskan diri kita dari dosa. Tetapi mereka tidak pernah menemukan bahwa kalau mereka berupaya melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti misalnya mereka pikir, wah, kalau kita memberi sedekah, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, kita menyumbang gereja, kita beramal sana sini, kita membantu orang, semuanya tidak bisa membebaskan mereka dari dosa. Ya, mereka berupaya juga menaikkan diri mereka dengan
berupaya untuk untuk berpendidikan tinggi lah, sekolah setinggi-tingginya, mencapai punya ilmu betul tinggi, tapi akhirnya tidak pernah bisa melepaskan diri mereka dari dosa. Oke? Mereka berupaya juga untuk menjadi orang yang bijak, orang yang punya beretika, sopan santun, permuna, tapi tidak bisa melepaskan mereka dari dosa juga. Tetap mereka berdosa. Mereka juga beriktikad ya, atau apa istilahnya bermeditasi, semedi ya. Ya segala macam yang sekarang lagi tren. Mereka mengosongkan pikiran, menenangkan diri dan segala macam. Mereka pikir dengan upaya itu mereka bisa bebas dari dosa. Ternyata tidak. Tidak sama sekali yang bisa membebaskan mereka adalah mereka harus bertemu dengan Tuhan. Jadi itu adalah suatu lukisan, deskripsi penggambaran manusia selama ini itu berperang. Ada peperangan yang hebat dalam diri manusia untuk sifat baik dan sifat jahat itu. Mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Mereka semua manusia pasti memiliki sifat yang baik melakukan itu, tapi mereka tidak bisa. Selalu berperangan dalam diri mereka. Maka itu mereka perlu Tuhan, perlu Sang Penebus, perlu Kristus. Perlu ada yang menebus dosa mereka. Kalau sudah ada yang menebus dosa mereka, maka mereka bisa terbebas dari belenggu dosa itu. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, yang seharusnya yang mengembangkan sifat-sifat Allah. Paham Bapak Ibu? Oke, kita sampai di sini kunci yang kedua. Mungkin Bapak Ibu sudah jelas. Kita masuk ke kunci yang ketiga. Ya. Kunci yang ketiga dari ini adalah tentang penebusan Kristus. Jadi yang tadi sifat kunci kedua mengenai sifat manusia, sifat jahat baik. Mereka harus melepaskan mereka punya sifat dosa-dosa itu yang jahat itu. Nah, yang bisa melepaskan, yang bisa membebaskan mereka, yang bisa menebus dosa mereka adalah Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di kunci ketiga kita bahas tentang penebusan Kristus. Itu mengungkap rahasia kehidupan dan kematian manusia Allah. Ya. Poin pertama, siapakah Kristus? Pasti Anda bertanya-tanya bagi yang belum percaya atau mengatakan siapakah Kristus? Oke, Kristus adalah penyelamat yang diutus Allah ke dunia ini. Untuk apa? Untuk membebaskan masalah-masalah hidup manusia. Yang tadi di kunci kedua itu. Dia adalah perwujudan Allah Tritunggal. Oke, kita buka ya, Bapak, saudara-saudara di kitab Kolose 2 ayat 9. Oke, kita mulai sama-sama. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Jadi kepenuhan Allah, keilahian hayat Allah, apa yang mengenai Allah itu ada di dalam Dia, Kristus, Yesus. Oke. Dia juga Allah yang berinkarnasi. Allah yang menjadi manusia di dunia. Kita lihat kebenarannya di firman di Yohanes 1 ayat 14. Bisa dibuka saudara. Oke, kita baca sama-sama ayatnya. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi orang yang ingin bebas dari dosa, ingin ditebus, ya percaya kepada Yesus. Firman itu yang hidup itu, maka dia akan bebas dosa.
karena penuh anugerah dan kebenaran di dalam Kristus. Oke? Karena itu dialah ada Allah yang lengkap sama sekali. Dia juga manusia yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dia lebih agung daripada seorang manusia yang baik. Ya. Dia lebih agung daripada seorang yang besar. Dia lebih agung daripada orang yang bermoral di dunia ini. Dia lebih agung daripada orang yang paling suci di dunia ini. Dia adalah manusia Allah, Kristus Yesus. Oke. Poin kedua adalah kematian manusia Allah yaitu Kristus Yesus. Sebagian manusia di dunia ini dan dia adalah Allah. Dia adalah manusia Allah di dunia ini. Manusia Allah ini telah terpaku di atas kayu salib untuk menggenapkan penebusan. Dia telah mati dengan 3 status. Jadi Yesus Kristus telah mati dengan 3 status. Pertama, sebagai anak domba Allah. Dia mati untuk menghapus dosa manusia, saudara dan saya. Ya. Ada, kita buka di kitab Yohanes 1 ayat 29, saudara. Oke, kita baca. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak domba Allah, Yesus Kristuslah yang menghapus dosa manusia. Tidak ada di luar itu. Saudara yang belum percaya, inilah kebenarannya. Kalau saudara ingin dosa saudara dihapus, saudara harus percaya kepada anak domba Allah, Yesus Kristus. Saya ulangi, bagi saudara yang belum percaya, saudara yang belum percaya, saudara masih hidup dalam dosa. Seperti yang sudah dijelaskan semuanya. Saudara, walaupun saudara berbuat baik, saudara memberi sedekah, saudara beramal, saudara menyumbang, ya, uang korupsi saudara pakai untuk menyumbang, saudara tetap berdosa. Saudara tetap berdosa. Siapa yang bisa menebus dosa saudara? Yaitu saudara harus percaya kepada anak domba Allah. Ini kebenarannya. Saudara boleh cari di seluruh kitab-kitab dimanapun. Tidak ada yang menjelaskan ini. Saudara beruntung saudara mendengarkan video ini. Saudara mendapat hikmah. Saudara mendapat hikmah dalam video ini, saudara. Saudara jangan buang-buang kesempatan hidup saudara. Ini rahasia hidup manusia, saudara. Saudara harus tahu itu, saudara. Saudara jangan ngeyel, saudara jangan keras kepala. Saudara harus percaya kepada anak domba Allah, Yesus Kristus. Oke, kita lanjut, saudara. Sebagai ular, yang berikut adalah sebagai ular tembaga yang telah ditinggikan. Dia mati untuk menemukan si ular tua itu, iblis, dan membasmi racun ular itu dalam manusia. Jadi racun ular itu dibasmi oleh dia mati untuk menemukan si ular tua itu, iblis, dan membasmi racun ular itu dalam manusia. Dalam manusia itu maksudnya sifat dosa manusia itu. Oke. Ini kita lihat, buka kitab di Yohanes 3 ayat 14, ya. Dan kita baca sama-sama saudara. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia yang ditinggikan. Oke, saudara, ini kebenaran. Oke, poin berikut. Sebagai sebutir biji gandum, dia mati untuk membebaskan hayat ilahi. Sebagai sebutir biji gandum, dia mati untuk membebaskan hayat ilahi. Jadi, kita ini ada hayat ilahi dan dosa itu. Jadi, Yesus mati di salib itu, di kayu salib, untuk membebaskan hayat ilahi. Supaya hayat ilahi itu ada dalam diri kita. Sehingga kalau hayat ilahi itu ada dalam diri kita, pasti kita akan berbuat hal-hal yang seperti Allah. Ya tadi, kebenaran, murah hati, hikmah, dan lain sebagainya. Yang seperti tadi itu. Oke.
Jadi sekarang begini, kesimpulannya begini adalah kematian Kristus di kayu salib itu adalah untuk menghapus dosa yang ada di dalam manusia. Jadi kematian Kristus adalah untuk membasuh dosa, menghapus dosa-dosa kita itu yang ada dalam diri kita itu, dosa saudara dan saya semuanya. Lo harus tahu itu. Kematiannya untuk menghapus dosa itu. Jadi harusnya manusia itu memiliki Kristus dalam dirinya. Ya, kematiannya telah menggunakan hayat ke dalam manusia, yakni hayat yang seharusnya dimiliki manusia, yaitu hayat ilahi, bukan hayat dosa. Jadi dengan kematian Kristus itu dosa dihapus. Nah, bagaimana caranya? Manusia harus percaya kepada firman itu, firman yang hidup itu, yaitu Kristus. Oke? Oke. Saya rasa ini kesimpulannya sudah cukup jelas, saudara, untuk bagian kedua dan ketiga mengenai kunci kedua dan ketiga mengenai rahasia hidup manusia ini. Saudara akan terakhir ada kunci keempat. Saudara bisa ikut video saya berikutnya, ya. Jangan sampai saudara ketinggalan kunci keempat mengenai rahasia hidup manusia. Oke, saudara, sebelum saya akhiri, saya mohon saudara yang belum subscribe atau yang baru bergabung di channel YouTube saya, mohon bantuannya di subscribe, ya, supaya saudara bisa mengikuti kelanjutan. Saudara bisa mengikuti kabar-kabar baik sukacita yang akan saya berikan melalui channel YouTube ini. Oke, terima kasih saudara. Tuhan memberkati saudara.